Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا فتاح يا عليم آمين يا رب العالمين. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Mada di sini. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama bab yang ketujuh dari materi fikih kelas 12, yaitu tentang kaidah am, khas dan takhsis. Tentang kaidah am, khas dan takhsis. Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada video kali ini insyaallah. Semoga nanti videonya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah tentang pengertian am, tentang bentuk lafaz am dan kaidah-kaidah am. Ada khas insyaallah akan kita buatkan video tersendiri. Namun sebelumnya mari kita mulai dulu belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran atau pelajaran tentang kaidah am dan kaidah khas dan takhsis, maka mungkin perlu kita berikan sedikit gambaran terlebih dahulu bahwasanya am dan khas ini adalah dua lafaz yang saling berlawanan ya. Am itu artinya adalah lafaz am, lafaz yang bersifat umum. Khas ini adalah lafaz yang bersifat khusus, jadi jelas sekali perlawanannya. Jadi am artinya umum, lafaz-lafaz yang bersifat umum artinya mencakup banyak individu. Sementara khas ini adalah lafaz yang khusus, artinya hanya mencakup satu individu atau beberapa individu yang terbatas. Secara detail nanti akan kita pelajari bersama perbedaan antara am dan khas. Mungkin sebagai gambaran cukup itu dulu. Takhsis nanti akan kita pelajari bersama dengan khas insyaallah taala. Baik, kita mulai masuk dulu kepada pengertian am. Am secara bahasa itu berarti umum, merata, atau menyeluruh. Jadi gampang diingat-ingatnya ya. Jadi am artinya umum. Am artinya umum. Bahasa Arabnya am. Itu secara bahasa, jadi mudah aja diingat. Kemudian secara terminologi fikih, am bisa difahami sebagai lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti umum, mencakup seluruh individu yang sesuai. Saya ulangi, am itu adalah lafaz yang digunakan menunjukkan arti umum, artinya mencakup seluruh atau semua individu yang sesuai dengan kriterianya. Jadi perlu kita tandai bersama. Yang pertama adalah am itu adalah lafaz. Jadi pembahasan kita di sini tentang lafaz ya, tentang redaksinya, tentang teksnya. Bukan tentang misalnya pemahamannya, bukan tentang maknanya, bukan. Tapi yang kita pelajari adalah lafaz. Jadi am itu adalah lafaz, teks, redaksi yang menunjukkan arti umum, artinya mencakup seluruh individu. Akan lebih mudah kita pahami dengan contohnya. Misalnya adalah kata insan, al-insan yang artinya manusia. Nah, manusia itu kan mencakup banyak hal, mencakup semua individu yang cocok disebut sebagai manusia ya kan? Pokoknya siapa saja yang cocok sesuai dengan kriteria definisi manusia, maka dia pasti tercakup dalam kata manusia. Insan menurut ilmu, kalau dalam ilmu mantik itu artinya adalah hayawanun natiqun. Insan adalah manusia, adalah hewan yang bisa berpikir. Jadi siapa saja kalau dia
memenuhi kriteria hewan yang bisa berpikir, maka dia disebut sebagai manusia. Nah, contohnya seperti ya Zaid, Umar, Ibrahim, Zainab, saya, kalian semua, Fatimah, dan seluruh pokoknya yang memenuhi kriteria itu maka disebut sebagai manusia. Maka dari sini kita paham bahwa insan bersifat umum. Maka kalau kita terapkan dalam ayat innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Lafaz al-insan karena dia bersifat umum berarti bisa kita pahami yang dimaksud di sini adalah seluruh manusia. Nah, itu secara singkat aja definisi tentang am, kiranya cukup mudah untuk difahami. Contoh lain misalnya adalah bunga. Bunga, nah itu kan cakupannya banyak, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga macam-macam. Contoh lagi murid, itu kan cakupannya juga banyak. Murid kelas 11, kelas 12, kelas 10, semua pokoknya yang sesuai dengan kriteria murid. Guru, apalagi alat transportasi, itu semuanya lafaz-lafaz yang bersifat umum. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua tentang bentuk lafaz am. Jadi mudahnya bagaimana sih kita bisa mengenali dalam Al-Qur'an dan hadis lafaz-lafaz yang bersifat am, lafaz-lafaz yang mengandung arti umum. Bagaimana kita meniteninya ya di dalam Al-Qur'an, hadis atau kata-kata bahasa Arab yang lainnya. Ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan pedoman, kemudian kita bisa tahu bahwa lafaz itu adalah lafaz am. Yang pertama, ketika kita menemukan ada lafaz kullun, ada lafaz jami'an, ya sudah. Kullun artinya semuanya, setiap tiap-tiap juga boleh. Kemudian jami'an juga artinya semuanya, setiap sesuatu atau segala sesuatu. Itu kan lafaz yang bersifat umum, otomatis mencakup semuanya. Contoh dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin terjemahnya adalah tiap-tiap yang berjiwa. Yang berjiwa itu mencakup apa aja ya? Semuanya, pokoknya dia memiliki jiwa, pasti hukumnya akan merasakan mati. Maka kullun di sini bersifat umum. Contoh lafaz jami'an huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Segala di bumi ini mencakup banyak hal, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kita tahu bahwa jami'an akhirnya bersifat umum. Satu. Yang kedua, ada bentuk lafaz mufrad. Mufrad artinya tunggal, berarti satu. Lafadznya berbentuk mufrad kemudian dima'rifatkan dengan al. Gampangnya ada lafadz yang mufrad terus depannya ada al, gitu saja. Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, laki-laki yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani itu aslinya bentuknya mufrad. Jadi tidak diartikan perempuan-perempuan atau laki-laki, hanya perempuan yang berzina satu, laki-laki satu yang berzina. Jadi aslinya artinya satu. Tapi ketika didahului dengan al-ta'rif, maka bisa difahami kemudian az-zaniyatu dan az-zani ini bersifat umum, mencakup semua laki-laki dan perempuan yang melakukan na'udzubillah perzinahan. Jadi cakupannya semuanya. Hukumnya adalah semuanya berhak untuk mendapatkan hukuman didera setiap salah satunya 100 kali deraan. Intinya az-zani atau waz-zani bentuknya isim mufrad kemudian didahului al, maka cakupannya menjadi umum. Yang ketiga, kira-kira mudah dipahami. Yang ketiga, ada bentuk lafaz jama'. Jama' ini jadi dalam bahasa Arab kan ada mufrad, ada tasniyah, ada jama'. Mufrad artinya satu, tasniyah artinya dua, jama' artinya tiga ke atas. Jadi lafaz dalam bahasa Arab yang dalam bentuk jama' menunjukkan arti banyak, tiga ke atas, kemudian dima'rifatkan dengan al. Jadi contohnya mudahnya
Al-mu'minuna itu jamak muzakkar salim, mencakup banyak orang-orang yang beriman. Al-muslimuna itu juga jamak muzakkar salim atau yang perempuan. Al-muslimatu, nah itu juga jamak muannas salim. Lafadznya jamak ada alnya, maka cakupannya juga umum, mencakup semua perempuan Islam, semua perempuan yang beriman. Contohnya dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu. Nah, ini juga jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru sebelum menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Fokusnya wal mutallaqatu. Itu perempuan-perempuan yang ditalak mencakup semua jenis atau kriteria atau kategori perempuan yang ditalak. Misalnya, ada yang ditalak dalam keadaan hamil, ada yang ditalak dengan keadaan tidak hamil, ada yang ditalak dalam keadaan belum diapa-apain sama suaminya. Jadi baru nikah, ketahuan kalau wajahnya ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan, akhirnya ditalak. Itu kan ditalak tapi belum diapa-apain. Ada juga yang ditalak setelah digauli. Ada yang ditalak ketika dalam keadaan masih aktif haidnya. Ada yang ditalak yang sudah menopause. Nah, semuanya jenis mutallaqat itu tercakup dalam kalimat al-mutallaqatu karena bentuknya jamak kemudian didahului dengan bisa dipahami ya. Yang keempat, ada bentuk mufrad atau jamak dimakrifatkan bukan dengan al tapi dengan idhofah. Idhofah itu adalah dua isim digabungkan kemudian menjadi satu kata ya. Dua isim atau lebih yang digabungkan seakan-akan menjadi satu kata. Contohnya, baitun artinya rumah, zaidun artinya zaid. Kalau digabungkan rumahnya zaid jadi baitu zaidin. Nah, itu kan dua isim dijadikan satu atau lebih dari dua. Misalnya babun artinya pintu, baitun artinya rumah, zaitun artinya zaid. Kalau kita pengen bilang pintu rumahnya Zaid, nah berarti kan babu baiti zaidin. Nah, itu tiga isim yang digabungkan menjadi satu seakan-akan menjadi satu kalimat, satu kata. Contohnya adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Fokus kepada kalimat ni'matallahi. Ni'mah ini bentuknya mufrad. Allahi bentuknya juga mufrad. Kemudian digabungkan ni'matallahi, nikmatnya Allah. Ingatlah nikmatnya Allah. Kalau kamu ketemu yang kayak begini berarti bisa difahami sifatnya umum, mencakup seluruh dan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia. Diingat. Ini yang bentuk yang keempat. Yang kelima, kalau kita ingin mengetahui apa sebuah lafaz itu bersifat umum, ini kita bisa lihat kalau ada bentuk isim mausul. Isim mausul ya. Isim mausul. Kalau kamu baca Al-Qur'an atau hadis ada kalimat alladzina, alladzi, allati, allai, berarti ketahuilah lafaz-lafaz itu bersifat umum. Alladzina ini menunjukkan laki-laki banyak. Alladzi menunjukkan laki-laki satu, benar menunjukkan satu, tapi kan satu itu bisa siapa aja, banyak. Alladzi itu yang apa? Cakupannya banyak, bukan berhenti pada satu individu saja, bisa banyak. Allati untuk satu perempuan, allai untuk perempuan banyak. Contohnya, walladzina yarmunal muhsanati ila akhir ayat. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dan orang-orang alladzina, orang-orang ini mencakup siapa saja, pokoknya semuanya saja yang menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan, wanita-wanita. Ini juga bentuk umum ya, al-muhsanati. Kenapa bentuknya tadi? Nah, itu ada jamak yang didahului dengan al. Itu yang kelima. Yang keenam, ada bentuk isim istifham, kalimat tanya, meliputi kalimat tanya macam-macam ya. Ada aina, mata, man, mahal, dan lain-lain. Ada lagunya itu, aina di mana, una di sini, una di sana, dan seterusnya.
Aina itu artinya kapan, artinya mencakup seluruh waktu di bawahnya. Maaf, aina artinya di mana ya? Aina artinya di mana, itu mencakup semua tempat. Mata artinya kapan, mencakup semua waktu. Man artinya siapa, mencakup semua pelaku. Artinya apa, mencakup semua apa ya, subjek atau objek. Pokoknya mencakup yang sesuai dengan kriteria. Contohnya, mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Mata artinya kapan? Kapankah datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Mata ini mencakup seluruh waktu, kapan saja. Yang ketujuh ada isim nakirah. Nakirah kemudian tidak sebelumnya ada la yang berarti nafi. Ya, la nafi itu la berarti tidak. Kalau la belakangnya kok ada nakirah, la maaf, kalau ada la nafi belakangnya diikuti oleh nakirah, maka itu juga bersifat umum. Contohnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya, wala quwwata, lan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Fokus haula wala quwwata. Haula di sini bentuknya isim nakirah. Isim nakirah gampangnya yang tidak ada alnya gitu aja ya. Untuk memudahkan, kalau yang sudah belajar ilmu nahwu pasti akan lebih mudah memahami. Sebagai penanda dasar saja, kalau isim nakirah itu artinya isim yang belum dikenal, belum tertentu artinya. Belum tertentu artinya. Secara lafaz gampangnya kalau tidak ada alnya, itu berarti isimnya nakirah. La haula, haula ini mencakup daya upaya. Jadi semua daya upaya, tidak ada daya upaya semuanya. Wala quwata, tidak ada kekuatan, semua kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan ada lafaz-lafaz yang menunjukkan arti semua. Contohnya ma'syara, ini semua, ma'asyira, ammah, sa'ira, kafah. Ini semua artinya semua. Contohnya ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Nah, ma'syarasy syabab, semua pemuda. Jadi yang khitabi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah semua pemuda. Kalau kalian man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa saja, ini juga bersifat umum ya. Istata'a minkumul ba'ata, yang sudah memiliki kemampuan maka menikahlah. Ini khitabnya Rasulullah kepada semua pemuda. Baik, itu adalah bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan arti umum. Kita bisa mengenali lafaz-lafaz tersebut ketika kita sedang membaca Al-Quran atau menelaah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 8 bentuk. Baik, untuk pembahasan kaidah am kayaknya perlu kita pisahkan dalam video yang lain. Kalau ada hal-hal yang kira-kira belum difahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawahnya. Insya Allah kalau kita mampu akan kita jawab, kemudian bisa kita bikinkan video sendiri. Baik, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.